Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kuliah kali ini akan mengulas tentang status satwa liar. Mengapa penting adanya status satwa liar? Ini adalah sebagai peringatan sebenarnya, warning, bahwa satwa itu mengalami ancaman keberadaannya, ancaman populasinya, ancaman kehidupannya, karena semakin lama semakin menurun, dan yang berbahaya adalah ancaman kepunahan. Oleh karena itu perlu adanya status satwa liar. Di samping itu, dengan adanya status, maka ada kaitannya juga dengan perdagangan satwa liar. Karena semakin mempunyai nilai ekonomi tinggi, ya statusnya juga akan perlu diperhatikan, karena bisa terjadi kepunahan. Kepunahan bisa aja kepunahan di alam atau kepunahan baik di alam maupun di luar habitatnya. Nah, status ini kadang-kadang berbeda nih antar badan yang mengeluarkannya. Nah, mari kita lihat dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 beserta lampirannya. Kemudian status satwa liar berdasarkan IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, dan juga berdasarkan CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Untuk satwa liar di lahan basah ada juga Ramsar. Nah, mari kita lihat bagaimana status berdasarkan IUCN. Pertama adalah punah atau extinct, suatu spesies yang telah punah atau tidak dapat ditemukan lagi dimanapun. Nah, ini bahaya. Misalnya misalnya harimau Bali, harimau Jawa, ini mengalami kepunahan. Nah, kemudian nomor 2, punah di alam, suatu spesies yang hanya ditemukan di kebun binatang atau tempat penangkaran atau di luar dari habitat aslinya. Nah, ini yang sangat memprihatinkan gitu. Soalnya kita mau melepas di alam juga sulit, karena sudah terbiasa di dalam kebun binatang atau tempat penangkaran yang semua fasilitas dan pelayanan itu cukupi. Kemudian kritis atau critically endangered, suatu spesies yang menghadapi risiko kepunahan sangat tinggi di alam dalam waktu dekat, antara 10 tahun atau 3 generasi memiliki risiko kepunahan
lebih besar dari 50%. Kemudian nomor 4, genting atau endanger, suatu spesies dengan risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam dalam waktu dekat atau dalam waktu 20 tahun atau 5 generasi memiliki risiko kepunahan lebih besar dari 20% dan berisiko menjadi kritis. Nomor 5, rentan, vulnerable, suatu spesies dengan risiko punah dalam jangka waktu menengah dalam kurun waktu 100 tahun memiliki risiko kepunahan lebih besar dari 10% dan berisiko menjadi genting. Kemudian nomor 6, tergantung upaya konservasi. Penjelasannya adalah suatu spesies yang tidak terancam kepunahan, namun keberlangsungan hidupnya bergantung pada upaya konservasi. Kemudian nomor 7, hampir punah, suatu spesies mendekati kategori rentan, namun saat ini tidak tergolong terancam punah. Kemudian nomor 8, resiko yang rendah, suatu spesies yang tidak terancam kepunahan maupun kategori nyaris atau hampir terancam. Nomor 9, kurang data, suatu spesies tanpa data yang cukup lengkap untuk menentukan risiko kepunahannya. Ini perlu pengambilan data di lapangan lebih intensif. Kemudian tidak dievaluasi, suatu spesies yang belum dievaluasi untuk menentukan kategori ancamannya. Nah, ya. Itu kalau berdasarkan IUCN. Kalau berdasarkan CITES, maka ada istilah appendix. Ada appendix 1, 2, dan 3. Appendix 1 adalah daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang di dalam bentuk perdagangan internasional. Kemudian appendix 2, daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi dapat terancam kepunahan jika perdagangannya terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Kemudian appendix 3, daftar spesies yang paling sedikit dilindungi oleh satu negara dan telah meminta bantuan kepada negara anggota CITES untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan spesies tersebut. Nah, itu peraturan berdasarkan CITES, ya. Demikian tadi tema tentang status satwa liar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.